ada 6 hal yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan perjalanan. Jadi, secara umum mari kita sadari kita ini sudah melakukan perjalanan kembali. Sayangnya kita belum pernah berpikir apakah perjalanan kita ini sudah on the right track, sudah yang seharusnya. Orang yang melakukan perjalanan itu paling tidak harus memperhatikan 6 hal ini. Yang pertama, syaratnya apa saya sebelum menempuh perjalanan? Kalau Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Bulan ini kita masuk ke tema yang baru. Mumpung ini akhir tahunnya, kita ambil tema yang nuansanya bersih-bersih diri. Jadi bulan ini kita ngaji beneran ya, ada kitabnya. Semoga 4 kitab yang kita bahas di bulan ini sedikit-sedikit memberi manfaat bagi kita. Kemarin-kemarin kan kita belajar penenangan diri lah, mencari kebahagiaan lah, macam-macam. Sekarang kita, kalau kemarin filosofinya, bulan ini mungkin lebih praktis. Dari sisi ide dan gagasan mungkin banyak yang teman-teman sudah tahu. Yang penting untuk kita bahas di bulan ini adalah rute dan strateginya. Jadi ini mungkin lebih ke prakteknya. Apa sih yang harus kita lakukan? Jalannya seperti apa? Makanya saya sebut dari sisi ide dan gagasan beberapa teman-teman sudah tahu di kitab-kitab yang kita bahas. Cuma istimewanya masing-masing kitab itu nanti penjelasan tentang rutenya. Kita harus lewat mana saja, melakukan apa saja. Baik, saya tahu teman-teman sebagian besar mungkin masih muda, merasa tema-tema seperti ini agak terlalu tua. Tapi sering saya bilang siapa tahu umur. Kita tidak bisa jamin bahwa yang muda berangkatnya lebih belakangan. Cerita-cerita sekarang banyak kan itu, yang muda justru berangkat duluan. Tapi intinya bukan itu. Tema-tema tasawuf ini menegaskan lagi hakikat kita, hakikat hidup kita di dunia ini. Tentu saja kan tidak cuma senang-senang saja, tidak berhenti di capaian-capaian duniawi saja, karena justru yang lebih hakiki nanti setelah kita masuk ke ranah ukhrawi, kita kaum yang beriman, kan begitu. Jadi bulan ini kita belajar tasawuf. Mungkin ada yang tanya, apa sih Pak hubungannya filsafat dengan tasawuf? Ini ngaji filsafat kok temanya tasawuf. Saya beberapa kali ditanya itu, seolah-olah kalau filsafat itu tidak berhubungan dengan tasawuf, karena tasawuf itu batin, tidak ada mikirnya. Kalau ada yang tanya begitu, ada beberapa jawaban ya mungkin teman-teman ada yang tanya juga. Yang pertama, baik filsafat maupun tasawuf itu dua-duanya adalah jalan. Dua-duanya adalah rute kita untuk menemukan kebenaran. Tentu saja dengan coraknya sendiri. Itu yang pertama, jadi pasti berkaitan. Yang kedua, tasawuf sebagai ilmu itu pasti memerlukan filsafat. Karena kalau dibiarkan sebagai pengalaman saja berarti belum dijelaskan. Hakikatnya tasawuf itu kan pengalaman batin, pengalaman sufistik, pengalaman kita dekat dengan Allah.
Sampai di titik ini mungkin belum terlalu urgent, tapi begitu tasawuf dan pengalaman ini ingin dijelaskan, diuraikan, dipahami, kita perlu filsafat. Makanya para sufi itu ketika nulis kitab-kitab tasawuf ya biasanya sangat filosofis isinya, meminjam gaya tutur, narasi, cara bernalar, cara berpikir khas filsafat. Yang ketiga, banyak konsep-konsep tasawuf nanti meminjam konsep-konsep filsafat. Jadi misalnya pengalaman-pengalaman keagamaan tinggi di level tertentu terus dijelaskan dengan teori-teori yang sudah ada di filsafat. Yang mungkin kita ingat misalnya bagaimana Suhrawardi dan kawan-kawan dari tradisi Persia yang meminjam teori dari Neoplatonisme untuk menguraikan emanasi lah, Nur Muhammad lah, dan lain sebagainya. Ini jadi teori-teori filsafat itu dipinjam untuk menjelaskan pengalaman sufistik. Kemudian jangan lupa juga tasawuf itu berhubungan dengan olah batin, sisi dalamnya manusia. Dan bagian dari sisi dalamnya manusia itu ya akal, yang menjadi kunci utamanya filsafat. Jadi ada keterkaitan antara akal dan spiritualitas. Perjalanan spiritual kita pasti melibatkan akal, tidak mungkin tidak. Selain spiritualitas itu dijelaskan juga secara rasional seperti tadi. Kemudian dalam hidup ini ada dua proses. Yang pertama namanya transendensi, yang kedua namanya imanensi. Transendensi itu ketika hidup yang duniawi, yang biasa seperti ini, terus kita angkat ke ranah transenden, ranah yang melampaui hidup ini. Sering saya ceritakan misalnya kalau laptop ini hanya kita pakai nonton film, main TikTok, main Instagram, itu kan biasa, menikmati kenikmatan hari ini. Tapi begitu kita pakai untuk menulis buku yang manfaat untuk orang lain, nilai laptop ini kita transendenkan. Kalau uang kita pakai untuk beli makanan, kita makan untuk senang-senang, itu ya kita memfungsikan uang untuk hal duniawi. Tapi kalau uang kita pakai untuk bersedekah, membantu orang lain, uangnya kita transendenkan. Dia punya nilai melebihi kenyataan hidup ini. Itu namanya transendensi. Jadi filsafat pun bisa ditransendensi. Dan ada banyak pemikiran-pemikiran yang tidak sekedar tentang kesenangan, tentang mengelola hidup ini, tapi juga melampaui hidup biasa saat ini. Itu namanya transendensi. Nanti ada namanya imanensi. Imanensi itu kebalikannya, dari ranah spiritual, dari ranah yang sangat abstrak, kita wujudkan ke kehidupan nyata. Itu namanya imanensi. Bagaimana kita mewujudkan kebijaksanaan dalam hidup, bagaimana kita mewujudkan kearifan hidup, bagaimana kita hidup secara spiritual dalam kenyataan sehari-hari. Itu namanya melakukan imanensi. Jadi ada keterkaitan antara ranah sufistik dengan ranah duniawi yang digarap oleh filsafat. Dan yang terakhir, filsafat itu memang pekerjaannya antara lain menemukan hikmah dalam apa saja, termasuk dalam ranah tasawuf. Makanya filsafat itu disebut induknya semua ilmu, karena dia bisa mengambil wisdom dari mana saja bidang ilmu dan mampu mengembangkannya. Kayak, jadi kalau ada yang tanya hubungannya apa filsafat sama tasawuf, boleh kalian jawab ini, kalau apal. Ya, kalau tidak hafal ya dibuka catatannya nanti. Baik.
Ya biasanya anak-anak kampus yang ada pertanyaan-pertanyaan begini. Kalau untuk kita ya ayo kita nikmati saja ngaji kita, tema apa saja, yang penting nambah wawasan kan, gitu saja. Syukur-syukur meningkatkan kualitas hidup kita serba sedikit. Baik, bismillah ya, kita mulai. Malam hari ini saya awali perjalanan menuju Allah dalam konsepnya beliau seorang filosof muslim dari Persia, Khoja Nasiruddin At-Tusi. Nama asli beliau Muhammad bin Al-Hasan. At-Tusi itu tempat kelahiran beliau di Tus, Iran, kalau dulu Persia. Nanti beliau meninggalnya di Baghdad. Beliau kelahiran 1201, nanti meninggal 1274. Beliau polimet. Orang dulu banyak yang polimet ya. Polimet itu bidangnya macam-macam. Yo filosof, yo ahli astronomi, yo dokter, yo ahli matematika, dan banyak yang lain bidang, termasuk yang saya ingat ahli musik juga, dan banyak bidang yang lain. Kalau yang di matematika beliau dianggap penemunya trigonometri. Itu kajian matematika yang membuat kalian ilfil itu kan. Mesti sumpek, itu beliau yang banyak merumuskannya. Beliau hidup di era jatuhnya Islam ketika diserang oleh Mongol, Hulagukan. Jadi beliau ini, cuma beliau banyak dipandang, dituduh negatif, padahal mungkin tidak. Karena saat hancur-hancuran, termasuk banyak ulama yang dibunuh, termasuk banyak kitab-kitab yang dihancurkan oleh Mongol saat itu. Beliau adalah salah satu ulama, orang pinter yang disukai oleh Hulagukan. Makanya beliau terus diambil untuk jadi penasehatnya Hulagukan. Tapi ya untung saja ketika ada situasi seperti ini, berarti tidak semua ulama habis. Jadi masih ada sisa, dan ini nanti luar biasa. Beliau di Tus di Iran, itu tempat kelahiran beliau, beliau bisa mendirikan satu observatorium namanya Marogoh, yang itu kemudian jadi benchmarknya Barat Eropa dan punya kontribusi besar di bidang astronomi. Jadi itu kebesaran keilmuan beliau. Jadi sudah tidak hanya diakui di dunia Islam, tapi juga diakui di dunia Barat. Kalau dalam aspek filsafat, beliau ini filosof yang menghidupkan lagi tradisi peripatetik. Kalau Persia itu kan biasanya tradisinya lebih iluminatif, kayak Surawardi, Ibnu Arabi. Tapi beliau ini yang peripatetik, yang lebih rasional, Aristotelian. Beliau melanjutkan dan banyak mensyarahi pikiran-pikirannya Ibnu Sina. Kalau dalam bidang tasawuf, beliau ini banyak belajar dari yang nanti kita bahas minggu terakhir, Syekh Fariduddin At-Tor. Beliau juga banyak berkomunikasi dengan Jalaluddin Rumi. Dan beliau tidak ingin ketinggalan menulis sendiri kitab tentang tasawufnya. Karya-karya beliau banyak, ada lebih 150-an. Cuma karya-karya bidang tasawuf termasuk langka, karena beliau ini lebih banyak concern di bidang sains sebenarnya. Tapi karena beliau memang multi keahliannya, ya filsafat, ya sains, ya tasawuf, maka malam hari ini kita ambil dulu yang bagian tasawufnya dari salah satu kitab beliau yang judulnya Al-Awsaf Al-Ashraf. Ini sebenarnya
Kitab ini dari bahasa Persia. Cuma ada terjemahan bahasa Arabnya, ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya ya kalian cari sendiri, saya tidak tahu. Kebetulan yang saya pegang bahasa Inggrisnya. Jadi mungkin banyak rujukannya ke sana nanti. Tapi ya kitabnya berhubungan dengan, kita menyebutnya suluk. Gimana sih melakukan perjalanan spiritual menuju Allah. Dan itu kan tema besar kita malam hari ini. Kitabnya tidak tebal, tipis saja. Cuma ya kalau dibahas di rentang waktu 2 jam ya memang agak kesusu-susu. Tapi ya tidak apa-apa. Saya tidak yakin teman-teman bisa menangkap semua. Nanti ya rekamannya diulang-ulang ya. Karena ini nanti ada 37 tahap. 37 ini yang berarti kalian harus mendakinya satu. Kalau kalian dapat 1 setahun syukur itu, karena puncaknya adalah fana nanti. Oke ya, kalau belum bisa dijalani ini masih jadi pengetahuan dulu, jadi referensi dulu. Pada saatnya akan muncul kerinduan ke sana, kata beliau. Baik, bismillah, biar waktunya cukup ya malam hari ini. Kita mengkaji satu kitab yang judulnya Al-Awsaf Al-Ashraf. Ini mungkin kalau diterjemahkan bebas ya, sifat-sifat yang mulia. Nah, itu di bagian awal ada kalimat begini. Tidak dapat dipungkiri ketika seseorang merenungi keadaan dirinya, dia akan menyadari kekurangannya serta kebutuhannya kepada sesuatu yang lain. Dalam kesadaran ini, kerinduan kepada kesempurnaan akan tumbuh dalam dirinya. Kerinduan inilah yang akan mengantarkannya pada satu perjalanan yang disebut sebagai suluk oleh para pengikut tarekat. Coba ya, ini maksudnya paragraf ini. Teman-teman coba direnungi hidupmu dan hakikat dirimu. Kalian akan merasakan satu kebutuhan yang kuat untuk menyempurna, bahwa kalian banyak sekali kekurangannya, banyak sekali hal-hal yang lubang dalam dirimu. Nah, kerinduan untuk jadi tambah baik, tambah sempurna, tambah hebat, tambah luar biasa, itu kan pasti ada. Tidak ada orang yang ingin begini-begini saja hidupnya. Semua orang ingin lebih baik, lebih baik, lebih baik dalam aspek apapun. Yang normal ya, bukan yang putus asa. Nah, keinginan untuk menyempurna inilah lama-lama akan menyadarkan kita bahwa ada yang lebih hakiki kesempurnaannya. Yang kesanalah saya harus menuju. Ya nanti bagi kita yang beriman, pada akhirnya perjalanan kita adalah perjalanan menuju Tuhan. Hakikat hidup kita ini kan sebenarnya perjalanan pulang, perjalanan kembali. Yaitu perjalanan menuju Tuhan. Kita jangan lupa itu. Senikmat apapun dunia kita rasakan, sebaik-baik saja apapun kita kan sering baik-baik saja Pak, iya, tapi finalnya kita tidak di dunia ini. Kita ini sedang berjalan pulang kembali, dunia ini transit saja. Ada yang bilang kalau dalam bahasa Jawa itu urip ning dunyake mung mampir ngombe. Jadi mampir minum saja sebentar. Kayak kalian kalau lari maraton itu kan pinggir-pinggir jalan banyak minuman itu. Kalian berhenti sebentar minum, tapi kan harus lari lagi. Jangan kok minumannya enak minumannya nongkrong di situ, ndak jadi sampai finish kamu. Nah, cuma mampir sebentar. Maka ayo, bagi yang merenung akan sadar ini bukan perjalanan yang hakiki. Kenikmatan duniawi ini, ayo kita melakukan perjalanan yang lebih hakiki. Sayangnya kita tidak pernah belajar gimana sih cara perjalanan kembali pada Allah itu.
Nah, malam hari ini Syekh Khoja Nasiruddin At-Tusi mengajari kita. Ini kalau dalam tasawuf mirip makom-makom yang harus kita lewati. Cuma di kitab kecil ini lengkap sekali. Ada 37 yang harus kita lewati. Nah, kita mungkin belum pernah berpikir ke sini. Kata beliau, ada 6 hal yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan perjalanan. Jadi, secara umum mari kita sadari kita ini sudah melakukan perjalanan kembali. Sayangnya kita belum pernah berpikir apakah perjalanan kita ini sudah on the right track, sudah yang seharusnya. Orang yang melakukan perjalanan itu paling tidak harus memperhatikan 6 hal ini. Yang pertama, syaratnya apa? Saya sebelum menempuh perjalanan. Kalau kalian mau touring, itu kan harus, saya perlu apa saja sih? Kalau pakai kereta ya perlu tiket kereta. Kalau keretanya sekarang ada AC-nya dingin ya perlu pakai jaket misalnya. Perlu pakai sepatu mungkin. Ini namanya syarat-syarat. Pernah tidak kita berpikir ini? Saya sudah memenuhi tidak ya syarat-syarat saya? Yang kedua, senjata. Senjata itu maksudnya apa? Apa yang harus kita miliki, kita bawa untuk mengatasi nanti kalau ada hambatan di perjalanan. Wah, ini nanti saya harus lewat hutan ini, harus bawa golok itu, nanti harus motong-motong itu. Itu namanya membayangkan nanti hambatannya apa, senjatanya apa. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, GPS-nya, rutenya. Jalan mana saja nanti yang harus saya lewati. Kalau kita ini memang perjalanan kembali kepada Allah, pernah enggak sih kita mikir, ini benar enggak sih jalan kembali? Rutenya benar enggak? GPS-nya benar enggak? Ya kalau kalian pakai HP GPS salah jalan langsung teriak-teriak itu kan. Saya enggak tahu di HP-mu laki-laki apa perempuan yang bilang. Saya khawatirnya, wah ini suaranya perempuan aurat, itu enggak boleh. Enggak begitu ya. Kan kalau kamu salah jalan, sesat, harusnya menuju Allah tapi tidak menuju Allah, itu kan tidak ada yang teriak-teriak. Anda salah jalan, putar balik, kan tidak ada begitu. Nah, tapi kita harus punya mekanisme untuk menyadari itu. Ya, kalau tidak kita tambah jauh dari Allah, padahal tujuannya menuju Allah. Terus yang keempat, apa saja yang kita capai sepanjang perjalanan, capai. Mungkin terminal-terminal apa saja sih yang nanti kita lewati, kita harus tahu. Ya kalau tidak kita tidak bisa ngukur kita sedang ada di mana, masih jauh atau sudah dekat. Yang kelima, bagaimana kondisi akhirnya. Kalau saya sudah sampai itu ada tanda-tanda apa. Dan yang terakhir, pada akhirnya yang dicapai apa, buahnya apa dari perjalanan itu. Jadi ada 6 hal. Kalau hidup ini adalah perjalanan, kalau kita serius, pastinya sudah mikir 6 itu. Kalau belum ya berarti selama ini kita belum serius mikir perjalanan kita. Baik, kita mulai ya. Ini kita mulai yang 37. Ini kan 6. Masing-masing tahap ada 6 makom. Diawali dari syarat, yang kedua dan seterusnya sampai 6 itu ada 6 dan nanti puncaknya 1. Yang nomor 6 itu hanya 1 nanti. Tapi 5 yang atas itu ada masing-masing 6. Kita lihat ya. Bismillah. Ini kita belajar satu-satu. Lihat yang awal saja, jangan ngeri. Sabot ini baru ini. Makanya tadi saya bilang ini disimpan nanti rekamannya untuk ngecek rute kita sudah benar apa belum. Tahap awal suluk dan syaratnya. Ini bab kedua kalau di buku itu. Ada 6 yang harus kita miliki. Yang pertama, iman.
Yang kedua subut atau subat. Yang ketiga niyah. Yang keempat sidq. Yang kelima inabah. Yang keenam ikhlas. Kita jelaskan satu-satu nanti enam-enamnya ini ya. Yang pertama iman. Jangan lupa menariknya beliau di setiap makom nanti beliau mengawalinya dengan ayat. Ini jadi kayak tafsir tematik. Semua ayat yang berhubungan dengan suluk beliau masukkan. Nah itu yang saya kasih tanda di pojok kiri bawah itu ayatnya yang dijabarkan oleh beliau. Misalnya tentang iman, ya beliau mengawali penjabaran dari surat Al-An'am ayat 82. Ayatnya apa kamu cek sendirilah. Kita masuk ke substansinya saja. Iman, selama ini iman itu kita pahami ya percaya begitu saja. Cuma kata beliau tandanya iman itu ada 3. Tahu, kemudian menyatakannya dan mengamalkannya. Pengetahuan, pernyataan, dan amal. Ngaku beriman kok sekedar tahu dan percaya saja, belum menyatakan, belum mengamalkan, ya belum disebut beriman. Apa saja. Jadi keimanan itu terbukti di amal. Kayak kalian bilang, aku peduli padamu kok. Itu kan tidak bisa hanya perasaan dan pernyataan, harus kelihatan. Caramu berperilaku itu kelihatan. Oh iya, ya kamu peduli memang padaku. Bangun tidur WA, mau tidur WA, berarti memang peduli. Itu kan ada buktinya. Loh kalau kamu beriman juga begitu. Kalau ngaku bahwa Allah itu Tuhan, pada Dia satu-satunya aku menyembah, aku meminta misalnya, itu kelihatan dalam hidupmu sehari-hari. Kalau masih mudah panik, masih tidak ridho dengan yang kejadian ini, kejadian itu, masih ngamuan, masih itu, kemungkinan masih belum terlalu percaya bahwa Allah itu ada. Apalagi kalian yang mudah putus asa, itu masih belum terlalu percaya bahwa Allah itu ada. Orang percaya itu ya sudah tidak goyang, sudah. Ada Allah, ngapain sih aku sepanik ini? Ada Allah, ngapain sih putus asa? Apa sih yang tidak mungkin bagi Allah? Nah itu berarti iman kalian kuat. Nah, dilanjutkan. Kata Syekh Nasyruddin, ada 3 level iman itu. Yang pertama, di mulut saja. Yang kedua, lebih dalam, bahkan termasuk beriman pada hal-hal yang gaib. Karena yang paling berat memang beriman pada yang gaib. Tidak kelihatan. Apalagi kita hari ini, yang kita percayakan kebanyakan yang masuk akal dan dasarnya panca indera. Di luar itu kita berat menerimanya. Maka di antara kualitas keimanan yang levelnya lebih tinggi daripada sekedar pernyataan itu beriman pada yang gaib. Dan itu kalau dalam Al-Quran kan paling awal itu. Beriman pada yang setelah alif lam mim awal itu mesti alladzina yu'minuna bil ghaibi. Karena berat. Hari ini kamu ngomong agak yang gaib-gaib dikit, dikritiki netizen se-Indonesia. Tidak masuk akal, tidak ada faktanya. Abot memang beriman pada yang gaib itu. Baik, ini level 2. Kalau masih kuat imanmu, masih percaya yang gaib itu ada, karena banyak sekali hal-hal gaib. Ya, kalau saya bilang gaib jangan didefinisikan hanya urusan hantu-hantuan loh ya. Kalau saya bilang gaib itu ya ada banyak hal, surga, neraka, dan lain sebagainya. Itu kan barang-barang yang tidak bisa kita akses dengan panca indera. Baik, kita lanjutkan. Ada iman level tinggi. Kalau iman level tinggi, cirinya 3. Yang pertama, kalau disebut nama Allah, hatinya gemetar. Saya tidak tahu kalau kalian mungkin ada ya. Kalau disebut nama Allah terus deg-degan, hatinya gemetar, kayak kamu baru ketemu mantanmu yang lama tidak ketemu apa gitu karena ada getarnya, ada rasanya.
Kayak disebut orang yang sangat berarti dalam hidupmu itu kan ada getar. Jadi wajilat qulubuhum. Coba deh, kalau ada orang teriak Allahu Akbar, kamu bergetar enggak? Atau malah lari? Khawatir, wah ada yang teriak takbir, kerusuhan jangan-jangan. Nah, coba kamu renungi dirimu, sejauh mana sih efeknya nama Allah itu dalam hidupmu. Begitu muncul kesadaran Allah, kamu gemetar enggak? Misalnya mau melakukan kesalahan tertentu, terus tiba-tiba ingat, iya ya ini Allah ngawasi aku. Kamu malu, gemetar, atau alah ndak apa-apa, Allah nggak rewel aja kok, nggak rame. Kalau netizen rame, kalau Allah kan ndak. Kalau masih itu berarti masih belum tergetar. Ingat Allah, mendengar Allah, batinmu belum tergetar. Berarti mungkin imannya masih level di bawah itu. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, tambah mantap imannya. Ini juga cirinya. Dan yang ketiga, pasrahnya hanya pada Allah saja, tawakalnya hanya pada Allah saja. Jadi bekalmu perjalanan yang pertama adalah iman. Kalau imannya belum ada, kamu masih belum punya bekal yang paling pokok untuk perjalananmu. Bekal pertama adalah iman. Bekal kedua, subut atau subat. Jadi kalau tadi percaya, kalau ini lebih dalam, namanya yakin, mantep, itu subut. Mantep ini lawannya ragu-ragu. Nah, cirinya orang ragu-ragu itu kalau melakukan sesuatu bimbang, cemas, setengah-setengah. Mau saya lakukan, iya nanti kalau manfaat, kalau enggak gimana? Kalau gagal gimana? Itu masih ragu-ragu. Tapi orang yakin itu pasti. Itu namanya subut. Untuk bisa subat atau subut, cirinya 3. Paham, semangat, dan tekun. Paham dengan yang kalian yakini, semangat untuk menghidupkannya, tekun itu berulang-ulang dilakukan. Tambah berulang, tambah mantap. Ini berarti kalian punya 2 bekal sekarang. Tadi sudah aspek imannya, sekarang subutnya. Kita lanjutkan. Ini kumpul-kumpul bekal sebelum perjalanan. Yang ketiga, harus ada niat. Ini pasti ya. Niat itu keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Diucapkan boleh, tidak juga boleh. Yang penting nawa itu saya mau menuju, berjalan menuju Allah. Itu niat namanya. Niat adalah penghubung antara ilmu dan amal. Tanpa adanya niat, setinggi apapun ilmu, tidak ada gunanya, tidak ada buahnya. Niat adalah jiwa dari perbuatan. Kalian melakukan kebaikan tapi tidak ada niatnya, ya tidak ada jiwanya. Jadi kayak kalian sholat kok tidak niat, ya jadinya olahraga. Ya, puasa kok tidak niat, ya paling jatuhnya diet. Niat jadi jiwanya amal. Kadang-kadang barang baik, niatnya melenceng, ya jatuhnya jadi negatif. Karena apa? Jiwanya negatif. Bantu orang lain, terus sambil selfie, sambil nanti ini mau tak posting, Pak. Niatnya biar viral. Itu kan nilainya berbeda sudah. Jadi niat itu jiwanya perbuatan. Dan juga jembatannya ilmu. Ilmu tanpa niat tidak akan membuahkan amal. Amal tanpa niat tidak ada jiwanya. Maka niat penting. Ayo nawa itu berjalan menuju Allah.
Karena kalau dalam suluk, niat hidup ini yang paling hakiki ya niat untuk tambah dekat dengan Allah. Kenapa sih kok niat lebih dekat dengan Allah? Karena kita ini berjalan menuju Allah. Buktinya bahwa perjalanan kita benar itu tambah dekat dengan Allah. Kalau saya berjalan menuju Surabaya, 1 jam kemudian lebih dekat dengan Surabaya, rute saya benar. Tambah dekat lagi, 3 jam kemudian malah lebih dekat dengan Surabaya, benar. Tapi kok tambah jauh dari Surabaya, ada yang salah. Berarti cirinya inna ilaihi roji'un itu benar, kita tambah dekat rasanya dengan Allah. Oke, bekal ketiga sudah niat. Iman, yakin, niat. Yang keempat, siddiq. Siddiq itu, ya kita mendefinisikannya sederhananya jujur. Jujur itu menyatakan apa adanya dan menepati yang sudah dijanjikan. Jadi kata Syekh Nasiruddin, orang siddiq itu orangnya namanya siddiq. Orang siddiq, orang yang terpercaya. Kalau dalam Islam kan kita kenal sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar gelarnya As-Siddiq. Jadi orang yang terpercaya karena beliau ini ya sangat jujur dan sangat percaya. Jadi kita harus jadi orang yang bisa dipercaya. Berarti apa? Kita tidak nyeleweng, kita tidak menyimpang. Kalau sudah niat menuju Allah, ya hidup ini isinya adalah perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini yang disebut siddiq. Orang siddiq itu kalau curang misalnya, dia akan merasa sangat tidak nyaman. Orang yang biasa jujur itu kalau bohong ya gelisah dia. Karena dia terbiasa jujur. Tapi kebalikannya, orang yang biasa bohong itu mungkin kalau dia jujur kaget lihat dirinya sendiri. Aku kok bisa jujur, ternyata masih bisa juga nih. Padahal aku tiap hari curang loh, aku tiap hari bohong loh. Itu jiwa kita begitu. Tergantung cara kita membiasakannya. Maka penting karakter siddiq ini. Bahkan kata Syekh Nasiruddin, orang siddiq itu bahkan mimpi pun tetap siddiq, dipercaya. Padahal mungkin dia sadar ini cuma mimpi kok, itu tetap dia tidak berani macam-macam. Kalian pernah tidak ngimpi terus sadar itu mimpi, pingin sakarepe dhewe, mumpung ini mimpi tak bebas ini. Kalau sadar mimpi pingin suka-suka saya lah gitu. Kalau di dunia nyata tidak berani, ini kan masih mimpi terus. Kalau kalian bisa begitu ya luar biasa. Tapi kata Syekh Nasiruddin, bahkan dalam mimpi pun orang siddiq itu yang tidak berani bohong, tidak berani curang, tidak berani nyeleweng. Ya karena memang jiwanya terbentuk begitu. Ya karena memang jiwa kita itu ya seperti waktu kita terjaga, ya waktu kita tidur sebenarnya ya juga begitu. Baik, sudah bekal keempat. Bekal kelima, inabah. Inabah itu makna letternya kembali kepada Allah. Jadi punya orientasi kembali kepada Allah, hadir lagi di hadapan Allah. Itu namanya inabah. Ini bekal kita melakukan perjalanan. 3 unsurnya inabah. Yang pertama, menghadirkan hati hanya pada Allah. Jadi hati kita itu arahnya ke Allah terus. Semua ucapan kita dengan kehati-hatian diawasi Allah, semua perbuatan kita juga begitu. Ini namanya inabah. Jadi hidup kita, hati kita, ucapan kita, perbuatan kita dengan kesadaran ilahiyah. Itu inabah, kita kembali lagi pada Allah. Baik, yang kelima inabah. Yang keenam, ini bekal terakhir. Ini yang terakhir agak berat. Ikhlas. Dulu pernah kita bahas satu sesi penuh. Ikhlas secara harafiah itu sebenarnya memisah
diri dari yang lain. Jadi ikhlas itu misalnya ada beras, kok kecampuran kerikil, kecampuran itu dipisahkan antara kerikil dengan berasnya. Itu makna ikhlas secara harafiah, memisahkan. Nah, ya secara maknawi ikhlas itu berarti apa? Membersihkan hati kita, pikiran kita dari semua pengaruh, semua motif selain Allah. Biarkan yang tersisa Allah saja, semuanya kita sisihkan. Kalau tadi perjalanan menuju Allah itu ada motif lain, biar kaya, biar terhormat, biar terkenal. Bahkan kata Syekh Naziruddin, termasuk ingin nikmat akhirat. Itu termasuk yang memalingkan kita dari Allah. Harus bersih sepenuhnya, selain tinggal Allah saja. Itulah orang ikhlas. Alasan apapun, motif apapun, kepentingan apapun, nomor sekian. Yang disisakan jadi perhatian hanya Allah saja. Itu orang ikhlas. Kalau begitu tidak boleh kaya, Pak, tidak boleh terkenal. Silahkan saja, kekayaan, keterkenalan, kehebatan apapun itu efeknya saja. Jangan jadikan tujuan. Tujuanmu satu-satunya Allah saja. Belajarlah sebaik mungkin, efeknya kamu pinter, kamu dapat ijazah, dapat gelar, gajimu besar, tidak masalah, itu efek. Tujuanmu satu-satunya Allah saja. Nah, ini namanya orang ikhlas. Baik, ada 6 bekal. Siapkan ke-6-6-nya. Iman, kemudian taubat, subat, kemudian niat, sidik, luruskan hati, inabah, kembali semuanya pada Allah, dan ikhlas, bersihkan semua selain Allah saja. Kalau sudah siap 6 ini, ayo berjalan. Oke, siap ya? Kamu tidak usah bilang berat ya, pelan-pelan latihan ya. Ya kalau belum bisa 100%, diawali 1% dulu. Belum bisa Pak, ya 0,5%. Kalau belum bisa ya seperapat lah, seperapat. Maksud tidak iso ikhlas seperapat saja. Dari 100 loh itu. Nanti besok tambah meningkat, pelan-pelan. Insya Allah kesungguhan kita yang paling penting ya. Kesungguhan kita akan menghadirkan ridhonya Allah. Akan memudahkan jalan kita. Baik, kita lanjutkan. Kita mulai berjalan. Tapi boleh minum dulu. Silahkan yang sudah ada minumannya. Kopi ya, bukan es teh. Kenapa? Mau ketawa. Oke, kita lanjutkan. Kamu kok madem-madem kalau es teh. Nah, kita lanjutkan. Sekarang ini yang saya sebut senjata. Mengatasi rintangan dan hambatan, kita harus punya apa? Di perjalanan nanti ada banyak kesulitan pasti. Senjatanya apa? Nah, ini kita siapkan. Lagi-lagi 6. Yang pertama taubah. Yang kedua zuhud. Yang ketiga fakir. Yang keempat riyadoh. Yang kelima muhasabah dan muraqabah. Yang keenam takwa. Ini babak kedua perjalanan kita. Kita siapkan, kalau tadi kesiapan-kesiapan umum, kalau ini persiapan khusus menghadapi rintangan dan hambatan. Yang pertama tobat. Tobat itu agak dekat dengan inabah tadi, tapi tobat itu kita sadar kita banyak dosa dan nawa itu sekarang saya tinggalkan. Dosa itu. Kita menyebutnya tobat. Jadi meninggalkan dosa dengan niat lillahi ta'ala itu tobat.
Kamu boleh deh sekali-sekali menginventarisir dosamu. Balapan sama malaikat, kamu catat sendiri. Hari ini kira-kira saya melakukan dosa apa ya tadi. Coba kamu tulis ini, coba saja kamu iseng. Saya kapan itu baca kisah-kisah sufi, itu ada sufi yang punya kebiasaan begitu. Dosanya sendiri ditulis, dan di satu waktu tiba-tiba semua tulisan itu terhapus. Kemudian ada suara bahwa Allah sudah mengampuni, karena kamu memang serius nulis kemudian ingin memperbaiki diri. Wah, saya masih punya dosa ini, minggu lalu dosa ini, minggu ini masih dosa yang sama, berarti saya belum perbaikan. Cuma ini mengerikan, kalau kalian melakukan ini mungkin kamu stres sendiri. Pak, dosa saya ternyata banyak, Pak, gitu. Ya enggak apa-apa, paling enggak kan kamu sadar bahwa kamu punya dosa. Kesadaranmu itu kemenanganmu satu langkah dibandingkan orang-orang yang enggak sadar atau enggak mau sadar bahwa dia masih banyak dosa. Nah, ini yang disebut taubat. Taubat ini kalau menurut Syekh Nasiruddin ada 3 jenis. Ada taubatnya orang awam, ada taubatnya kelompok khawas, ada kelompok akhos. Kalau Imam Ghazali pakai istilah khawasul khawas. Jadi cuma ini diawali dengan pandangan gini loh, kan perbuatan kita itu ada yang wajib harus dilakukan, yang haram jangan dilakukan, yang sunnah sebaiknya dilakukan, yang makruh sebaiknya tidak dilakukan, atau yang mubah boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau orang awam itu yang disebut dosa adalah meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Ini level awam. Kalau orang khawas, dosa itu meninggalkan yang ketiga, yang sunnah, dan menjalankan yang 4, makruh. Ini khawas. Jadi sementara yang akhos ini satu-satunya tujuannya hanya Allah saja. Jadi sudah di luar 4 atau 5 kategori tadi. Insya Allah kita semua masih kelompok awam. Jadi kita khawas juga masih berat. Kadang-kadang yang makruh kita tabrak saja, kan tidak haram Pak, masih begitu. Yang sunnah kita tinggal ke anak, alasannya Allah Pak sunnah saja kok, tidak apa-apa. Kita masih di level awam, masih di level meninggalkan yang wajib dan menjauhi dosa kita masih tentang meninggalkan yang wajib dan menjalankan yang haram. Tapi ini 3 kualitas. Kalau bisa kita naik level sampai ke akhos, bahwa hidup kita satu-satunya tujuan adalah Allah saja. Seperti pernyataan kita itu loh, yang saya tidak tahu sadar apa tidak, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ya Allah, hanya Engkau tujuanku dan ridhomu yang aku kejar dalam hidup ini. Itu kelompok akhos sudah. Baik. Nah, syaratnya tobat itu 2. Yang pertama pengetahuan. Begitu kita tahu, terus kita sadar ini salah, berarti saya harus tobat. Yang kedua kesadaran. Sadar, wah ini kalau saya jalankan terus bahaya ini, merusakku, merusak lingkunganku. Nah, ini sadar namanya. Kalau saya jalankan ini manfaat, kalau saya tinggalkan mudarat atau sebaliknya. Jadi ini syarat kedua. Jadi pengetahuan dan kesadaran penting untuk membuat kita tobat. Yang tidak tahu mestinya tidak akan tobat. Wong dia tidak tahu kalau itu dosa. Yang tidak sadar juga begitu. Tahu sih, tapi masih belum sadar. Jadi pengetahuan dengan kesadaran itu berjarak sebenarnya. Ada banyak hal yang kita tahu itu baik, tapi kita belum sadar, maka kita belum menjalankannya. Ada banyak hal yang kita tahu itu buruk, dan kita belum sadar, tetap kita jalankan. Banyak kalian misalnya
sehari 24 jam main HP terus, itu kan sebenarnya tidak positif. Tapi kan kamu tahu, tapi kan tetap kamu tabrak saja. Kenapa? Belum sadar, sekedar tahu saja. Nah, kalian ya itu tadi untuk bahan muhasabah. Wong bulan ini memang untuk muhasabah. Coba kalian tulis ya, kebiasaanmu yang kamu tahu itu buruk tapi masih saja kamu lakukan. Atau hal-hal baik apa yang sejak dulu sampai sekarang masih hanya rencana saja, belum dieksekusi. Kapan-kapan gitu Pak, saya pingin bisa ngaji rutin lagi, terus bisa menghatamkan Al-Quran sebulan sekali, itu kan. Kamu kalau ngitung kan enak itu. Seandainya setiap sholat 1 juz saja kan berarti 1 minggu paling tidak bisa khatam sekali. Kalau ngomong enak ya lancar, cuma ya eksekusinya seret mesti. Jadi ayo kita latihan. Kita tahu kok, dari sisi pengetahuan kita tahu mana yang baik-baik, tinggal kesadarannya yang belum muncul. Oke, baik. Jenis tobat nanti di kitab itu dijelaskan ada 3, yang berhubungan dengan masa lalu, berhubungan dengan masa kini, dan masa depan. Kalau kita sudah tobat, ada 3 hal yang berhubungan dengan masa lalu yang harus kita lakukan. Yang pertama, menyesal. Yang kedua, tidak mengulang lagi. Berjanji tidak mengulang lagi. Kemudian yang ketiga, kalau ada haknya orang lain terbawa, dikembalikan. Kalau tidak bisa dikembalikan, mungkin urusan sakit hati atau apa, minta ridhonya. Jadi ini 3 ya, kalau tentang masa lalunya yang sudah terlanjur lewat. Jadi disesali, berjanji tidak diulangi, dan kalau ada hak yang masih terbawa dikembalikan. Kalau yang berhubungan dengan masa kini, saatnya menahan diri biar tidak melakukan dosa lagi. Dan memberi ganti. Kalau kemarin banyak jeleknya, kita beri kompensasi, hari ini harus banyak baiknya. Kalau dalam Islam kan ada rumus innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan bisa menghapus keburukan. Lakukan kebaikan sebanyak mungkin biar yang kemarin-kemarin bisa kikis. Jadi kalau dalam urusan ini tidak seperti rumusnya netizen, jejak digitalnya tetap ada. Enggak. Kalau sudah banyak kebaikan kita lakukan, ya keburukan lama tertutupi. Kemudian yang berhubungan dengan masa depan, berjanji dan sabar memenuhi janji itu, yaitu berjanji tidak mengulang lagi di masa depan. Nah, ini penjelasan taubat secara umum. Kalau bagi seorang salik, pesuluk, tobatnya tidak sekedar dari dosa dan dari itu tadi, tapi tobatnya akhos tadi. Tobatnya orang khusus. Salik itu tobat karena 2 hal. Yang pertama, kalau tiba-tiba hatinya berpaling dari selain Allah. Kok khilaf sebentar, terus terpengaruh ingin ngejar jabatan. Nah, itu orang salik mesti menyesal sekali terus tobat. Terpengaruh ngejar keuntungan duniawi, dia akan segera tobat. Atau turun level. Harusnya makomnya sudah tinggi, turun level. Harusnya sudah akhos, turun jadi khawas, itu turun sudah. Itu orang-orang salik akan tobat dari situasi seperti ini. Baik, Yos, paling tidak kita harus punya senjata tobat ini, karena kita manusia kadang khilaf, kadang lepas kendali, ada senjatanya. Taubat. Cuma taubat yang serius. Jadi besok seandainya dosa lagi, bukan karena sengaja, tapi karena memang khilaf. Kita lanjutkan. Yang kedua, zuhud. Zuhud ini juga senjata untuk menghadapi godaan duniawi. Zuhud secara harafiah artinya tidak ada hasrat. Orangnya namanya zahid. Orang yang sudah tidak tertarik lagi dengan dunia, meskipun tetap menunaikan tanggung jawabnya sebagai manusia, sebagai khalifah. Tapi yang duniawi tidak jadi sumber kesenangan dan kebahagiaannya, itu zuhud.
Karena kebahagiaannya hanya kedekatan dengan Allah saja. Jadi orangnya tidak harus miskin, tidak punya apa-apa, tapi dia sudah tidak tertarik lagi dengan dunia. Ini orangnya namanya zahid. Nah, kata Syekh Nasiruddin, zuhud itu bagi para salik tidak ada alasan lain selain Allah saja dan melindungi jiwanya dari menyimpang dari jalan Allah. Jadi bukan zuhud biar dapat status sosial yang tinggi, biar dipuji-puji orang, wah ini ampuh, ini zuhud loh orang ini, jangan macam-macam loh. Tidak itu yang dicari. Tidak ada motif ekonomi juga, biar diundang kemana-mana ini nanti jadi zuhud, nanti dipanggil kiai, dipanggil gus misalnya. Tidak itu. Jadi memang zuhudnya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah saja. Mungkin dapat yang enak-enak tadi, tapi itu efeknya, tidak jadi tujuan. Cirinya tidak jadi tujuan itu dapat alhamdulillah, tidak dapat tidak masalah, tidak disesali. Penyesalannya adalah kalau saya menyimpang dari orientasi ilahiyah tadi, dari perjalanan menuju Allah tadi. Oke, nah kata Syekh Nasiruddin, orang yang zuhud bahkan jangan motifnya misalnya surga atau terhindar dari neraka, itu juga masih kurang. Motif itu Allah saja. Kalau kita tujuannya Allah dan Allah ridho, yo kenapa tidak mesti dikasih surga, tapi surga bukan tujuannya. Jadi tujuan kita Allah saja. Niat itu lillahi ta'ala, bukan lil kenikmatan surga atau menghindar siksa neraka. Kata beliau begini, orang yang menjalankan zuhud hanya karena agar diselamatkan di hari akhir, itu seperti orang yang sengaja menahan diri dari makan beberapa hari agar dia dapat makan sekenyang-kenyangnya saat pesta makan tiba. Jadi dunia ini tempatnya ngempet. Ngempet itu menahan diri, besok saya mau balas dendam di akhirat nanti. Itu bukan itu. Kalau pikiranmu ke situ ya tidak beres. Tujuan kita Allah saja, ridhonya Allah saja. Saya melakukan ini demi ridhonya Allah. Bukan kok, Pak, saya di dunia sudah puasa lama ini, Pak, sudah menahan ini, nahan itu. Besok di surga saya mau balas dendam, minta apa saja. Ini namanya balas dendam. Bukan itu. Tujuannya Allah saja. Jadi ini zuhud dalam rangka perjalanan tadi. Oke ya, ini bekal senjata kedua. Senjata ketiga. Senjata ketiga ini namanya fakr. Fakr ini makomnya di atas zuhud. Kalau secara harafiah fakr itu ya fakir, orang yang tidak punya apa-apa. Tapi fakir ini orang yang tidak cinta hal-hal duniawi dan seandainya punya pun tidak ingin menyimpan dan mengumpulkannya. Itu orang fakir. Orang fakir itu ya merasa tambah banyak kepemilikan, tambah merepotkan, tambah jauh dari Allah. Orang fakir itu sesedikit mungkin punya sesuatu biar tidak jadi halangan atau hijab di hadapan Allah. Jadi mungkin kalau pakai istilah kita kemarin, hidupnya minimalis saja, bahkan sangat minimal, biar tidak ribet mikir dunia dan direpotkan oleh dunia. Itu namanya fakir. Baik yang hal-hal fisik maupun hal-hal yang batin. Kadang-kadang kalau kita kan kebalikannya. Ya kepemilikan sih kita memang natural, kita memang tidak punya apa-apa, wong yo melarat kabeh kan kita levelnya. Tapi batin kita sering bikin ruwet hidup kita sendiri, merepotkan diri kita sendiri. Ya misalnya komen-komen yang tidak penting di medsos, itu kan kamu bikin repot sendiri, terus dibantah orang, terus kamu ngamuk, terus gegeran, akhirnya bikin war, bikin kan gitu. Ini namanya bikin ribet sendiri. Orang fakir itu selain hal-hal yang mendukung perjalanannya menuju Allah, dia tidak akan
ya tidak akan ambil peduli, silahkan saja. Asal tidak mengganggu, ya monggo saja. Jadi standar hidupnya minimal, itu namanya fakir. Orangnya namanya fakir. Nah itu kadang-kadang dipakai jadi retorika. Kalau kita tidak ingin sombong di hadapan orang lain, kita pakai istilah al-fakir ilallah dan lain sebagainya. Jadi bahwa aku ini fakir, tapi aku tidak menginginkan dunia, yang aku inginkan hanya Allah saja. Jadi aku yang merasa sangat kurang adalah kedekatanku dengan Allah. Ini namanya fakir. Fakir dekat dengan fikir. Nah, nanti ada konsepnya sendiri hubungannya fakir dan fikir dengan pikiran. Baik, bekal ketiga tadi, bekal keempat. Bekal keempat adalah riyadhah. Riyadhah itu latihan. Makna harafiahnya. Kata riyadhah itu biasanya dipakai untuk ketika orang melatih kuda atau bahol. Bahol itu anaknya kuda dan kedelai. Keledai kok kedelai. Ya. Untuk melakukan sesuatu yang tidak cocok dengan kebiasaannya agar dia patuh pada tuannya. Jadi kuda ini senangannya apa tapi dilatih apa sesuai kebutuhan tuannya. Itu namanya riyadhah. Nah, kita juga begitu. Jadi riyadhah itu melatih kecenderungan jiwa kita. Ya jiwa kita itu seneng ini, seneng itu, tapi kita latih biar tidak terikat di situ. Karena kebutuhan kita yang hakiki bukan yang disenangi oleh kecenderungan jiwa kita. Kata Syekh Nasiruddin, ini mirip di konsepnya Imam Ghazali ya. Nafsu kita yang disenangi oleh jiwa kita itu 3. Ada jenis bahimi, ada jenis sabu'i, dan yang ketiga ada jenisnya iblis. Jenis bahimi itu kesenangan-kesenangan perut ke bawah, binatang ternak. Makan, minum, seks, itu kan nafsu. Sabu'i itu kesenangan binatang buas, mengalahkan orang lain, unggul, menang, juara. Sabu'i. Kalau iblis sih itu ya gayanya iblis, menghancurkan yang lain, merusak yang lain. Dalam jiwa kita itu ada. Kita senang kalau ada orang lain hancur, orang lain rusak, apalagi yang tidak kita sukai. Rasa no kepleset tuh, rasa no hancur itu, rasa no itu iblis sih yang ada dalam diri kita. Jadi 3 ini senengnya ya sesuai kecenderungannya. Riyadhah itu melatih 3 ini agar tidak berlebihan, menyapihnya agar tidak senang-senang di situ saja. Jadi itu namanya riyadhah. Makanya seneng makan, minum, seneng seks, suruh puasa. Puasa kita sebut riyadhah. Kita seneng kalau orang lain kalah, kita yang menang, yang lain hancur. Kita puasa enggak, saya enggak rebutan, silakan saja yang mau. Ini mempuasakan diri kita, melatih diri kita. Jadi ini senjata riyadhah itu. Ini nanti ada banyak halangan. Bahimi, sabu'i, iblis itu kan halangan dalam perjalanan. Senjatanya apa? Riyadhah. Segala kesenangan, segala jiwa kebinatangan, keiblisan kita latih agar tidak jadi penghalang kita menuju Allah. Ya tetap dipenuhi secukupnya, khususnya yang bahimi dan sabu'i. Kalau yang iblisi jangan sama sekali. Meskipun kadang-kadang jiwamu meronta-ronta, ingin balas dendam, ingin menyakiti, ingin kalau bisa ya jangan. Tapi kalau sekedar ingin mencapai cita-cita tertentu atau memenuhi kebutuhan perut ke bawah, penuhi saja tapi secukupnya sebagai pendukung perjalanan kita menuju Allah. Ya kalau tidak makan, tidak minum, tidak kawin, mungkin malah tidak konsentrasi perjalananmu menuju Allah. Penuhi tapi secukupnya. Jadi makan, minum, seks itu jadi kendaraan jalanmu untuk bisa berjalan lebih cepat, lebih dekat kepada Allah. Ini riyadhah namanya, senjata keempat. Senjata kelima,
muhasabah dan muraqabah. Muhasabah sudah pernah sering kita bahas, menghitung diri, mengukur diri, sudah tepat apa belum yang dilakukan. Muraqabah itu ya makna awalnya hati-hati. Muraqabah itu karena ada kesadaran Allah selalu mengawasi kita. Jadi muhasabah itu begini kata Syekh Nasiruddin. Mari kita hitung sederhananya, perbuatan baik kita apa perbuatan buruk kita yang lebih banyak. Kok ternyata misalnya kita ternyata orang baik, perbuatan baik kita jauh lebih banyak daripada perbuatan buruk. Kata beliau, selanjutnya begini cara memahaminya, mari kita sadari bahwa perbuatan baik kita yang lebih banyak tadi itu karunia-Nya Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak mungkin kita melakukan perbuatan baik sebanyak itu. Berarti apa? Kita belum melakukan apa-apa, wong itu karunia-Nya Allah. Kok perbuatan baiknya sama dengan yang buruk? Itu menunjukkan bahwa kita kurang bersyukur, kata beliau. Kenapa? Wong kita diberi daya, diberi tenaga, diberi kemampuan ikhtiar, kok masih kurang banyak baiknya, masih sama jumlahnya dengan buruknya. Apalagi kok ternyata nanti buruknya lebih banyak. Wah, itu sudah lebih mengerikan lagi. Berarti kesimpulan yang manapun, muhasabah itu adalah kesadaran saya masih harus melakukan lebih banyak kebaikan karena selama ini belum melakukan apa-apa. Nah, itu buahnya muhasabah. Kalau muraqabah, kesadaran selalu diawasi oleh Allah. Muraqabah ini kalau sukses akan masuk kita ke makom atau ahwal. Kalau ahwal itu kondisi jiwa, namanya haya, malu. Mau melakukan dosa, malu saya. Kenapa? Allah selalu melihat. Ini kondisi jiwa yang diawali dari muraqabah. Kesadaran selalu dilihat Allah. Baik, ini senjata ke-5 untuk menghadapi pertempuran di tengah jalan menuju Allah. Kita harus mampu muhasabah dan muraqabah. Mau menyeleweng, malu. Allah tetap mengawasi kita, melihat kita. Melakukan yang negatif, kita juga malu. Nah, terus takwa. Takwa ini didefinisikan oleh beliau menahan diri dari dosa karena takut terhadap murka Allah atau takut jauh dari Allah. Saya ingin melakukan ini, tapi nanti saya tambah jauh dari Allah. Ini berarti jiwa orang yang takwa. Melakukan kebaikan, menjauhi yang buruk. Motifnya apa? Takut jauh dari Allah. Oke, orang takwa itu kata beliau seperti orang sakit. Orang sakit itu karena ingin sembuh, maka dia akan meninggalkan apapun atau melakukan apapun yang bisa membuatnya cepat sembuh. Jadi dia meninggalkan yang membuatnya, segala yang membuat lebih parah, dia akan melakukan yang membuatnya cepat sembuh. Kalau kalian sedang takut kan begitu, misalnya pilek, mau minum es kan kalian mikir lagi, pilek ini minum es, seneng sih es campur, enak kelihatannya ya, apalagi es tegar gitu malam-malam gini. Enak sih, seger, tapi saya baru pilek ya. Nggak, kalian kan bela-belain padahal itu enak. Kenapa? Takut lebih pilek. Nah, takwa itu gambarannya seperti itu. Kita takut melakukan dosa, hal-hal yang dilarang karena takut jauh dari Allah. Jauh dari Allah itu mirip penyakit tadi. Karena kita ingin sehat, karena kita ingin dekat dengan Allah. Baik, kayak ayo kecuali yang nekat pilek-pilek es seger, nanti Pak sakit dipikir belakangan, yang penting Anda yang neraktir es itu. Yo kamu jadinya nekat minum es, akhirnya yo uangnya jadinya habisnya di dokter. Sama saja. Yang utama ndak dapat yang sampingan yang tidak penting. Nah, kita sering begitu.
Maka orang takwa itu sadar benar ini yang lebih hakiki, saya harus sukses di sini meskipun mengorbankan banyak hal. Lanjut. Ya unsurnya takwa itu 3. Takut berarti menghindari dosa dan ingin dekat dengan Allah. Dan 6 ya berarti senjatanya. Ini mulai kalian tidak kuat ini sudah sampai 12 ini. Tak tambah lagi tetap sampai 37. Pokoknya rasakan nanti sampai puncaknya. Kalau ngerti rute ini kalian akan sadar kenapa sih kok pada akhirnya muncul kalimat-kalimat seperti yang dilakukan oleh Syekh Siti Jenar, Al-Hallaj dan lain sebagainya. Karena memang rutenya sepanjang ini dan seasik ini. Baik, terus. Nah, sekarang kita mulai berjalan karena kita sudah punya senjata dan juga punya bekal. Mulai kita masuk ke makom-makomnya. Pencarian kesempurnaan dan makom-makom suluk. Ada 6 juga. Yang pertama kholwah, yang kedua tafakkur, yang ketiga khauf, yang keempat roja, yang kelima sabar, yang keenam syukur. Ini sebenarnya familiar di telinga kita istilah-istilah ini, tapi coba kita lihat sebentar. Yang dimaksud makom-makom ini dalam suluk. Yang pertama kholwah. Kholwah itu kita maknai biasanya menyendiri, menghindar dari keramaian. Maksudnya apa? Menghindari hal-hal yang mengalihkan perhatian kita dari Allah. Berarti apa? Kalau kita sudah kuat, tidak teralihkan dari yang selain Allah, berarti kita sudah kholwat sebenarnya. Tapi kalau memang kita tidak mampu, ya kita kholwat beneran. Kita menjauh dulu. Ini pertanyaan sering sekali ditanyakan ke saya. Misalnya begini, Pak, kalau circle saya toksik gimana, Pak? Teman saya ngaco terus, Pak. Saya pengen tobat segera itu, Pak, tapi tidak bisa ya, Pak. Lagi sudah niat mantep-mantep, tiba-tiba diajak keluar jalan-jalan, balik lagi ke setelan lama, akhirnya ya kan kamu sering begitu, toksik. Ya memang strateginya apa? Kholwat. Kholwat itu minggir dulu. Kalau kamu merasa tidak bisa melawan pengaruh itu yang menurutmu itu negatif, ya minggirlah. Entah dengan cara apa, minggirlah. Ya karena kalau kamu sadar itu toksik, beracun, kamu di situ terus dan kamu tidak bisa melawannya, ya kamu keracunan terus. Cari alasan untuk kamu berjarak, biar kamu kuat dulu. Kalau kamu sudah kuat, kamu boleh balik lagi ke circle-mu. Sekarang situasinya terbalik, bukan mereka mempengaruhi kamu, tapi kamu yang mempengaruhi mereka. Kalau situasinya seperti ini sih jalan saja sudah, tidak apa-apa. Nah, sementara kalau kamu masih belum kuat, minggirlah. Itu yang disebut kholwat. Kalau kamu masih belum tahan godaan, minggir. Jadi karena kalau kamu nengah terus, ya tergoda terus. Kamu tidak bisa melawannya. Nah, dalam kholwat ini apa yang dilawan? Yang pertama, objek-objek indrawi. Kesenangan-kesenangan material. Ini sering memalingkan perhatian kita dari Allah. Yang kedua, situasi batin kita. Kadang cinta atau benci seseorang itu kan mempengaruhi kita dari Allah. Saking senangnya atau saking bencinya kita sampai lupa pada Allah. Saking tidak senangnya sama orang, misalnya kita tabrak semua yang dilarang oleh Allah. Kita yo maki-maki, kita yo menyumpah-nyumpah, kita yo nyusah-nyusah melakukan hal yang dibenci orang dan lain sebagainya. Kita lupa pada Allah. Jadi dorongan batin atau asumsi batin itu sering justru mengalihkan perhatian kita dari Allah. Yang ketiga, pikiran-pikiran ilusif, kata beliau.
Pikiran ilusif itu pikiran yang tidak penting, ilmu yang tidak manfaat, tidak ada gunanya, kamu masukkan semua di kepalamu. Informasi yang tidak ada gunanya kamu masukkan semua di kepalamu. Itu mengganggu kita. Apalagi hari ini ya, kamu banjir informasi. Sudah tiap hari apa saja, ganti hari ganti masalah. Yang viral ganti-ganti. Kadang-kadang tidak nunggu ganti hari, ganti jam. Tadi sebelum berangkat ngaji yang viral apa, nanti pulang sudah ganti lagi yang viral apa. Dan kepalamu penuh dengan itu semua. Lu kapan terus kamu sibuk sama Allah? Nggak ada ya kamu ngajak temenmu, yuk jalan yuk sebentar, saya masih sibuk nih. Sibuk ngapain? Sibuk sama Allah. Nggak ada ya. Kesibukanmu pasti tidak tentang itu. Oh, kalau ada yang begitu keren. Makommu sudah lumayan berarti kalau bisa begitu. Nah, coba deh pikiran-pikiran ilusifmu. Atau yang nomor 4 ini menarik, kadang-kadang kejadian-kejadian ghaib. Istilah beliau sanawihul ghaib. Hal-hal yang mungkin kayak mukjizat luar biasa itu kadang mendistraksi kita dari Allahnya. Jadi jangan dikira karomah-karomah hebat yang luar biasa itu, anugerah yang besar itu, ujian yang sangat besar. Kadang-kadang kita berhenti di situ. Mungkin mengagumi kita yang hebat atau mengagumi orang lain yang melakukan kehebatan itu, justru kita lupa Allahnya. Nah, itu sanawihul ghaib. Kalau sudah begitu, minggir saja. Pak, saya ada sih Pak kehebatan 1-2. Cuma saya itu kalau dipuji orang, kepala saya besar, lupa diri, sombong. Minggir biar tidak banyak dapat pujian yang aneh-aneh. Tidak usah baca komen-komen biar tidak. Kamu merasa tinggi, merasa besar, merasa hebat. Itu bagian dari sanawihul ghaib. Kemudian yang kelima, waridat al-hakiki, intuisi. Tiba-tiba mikir apa, dapat ilham apa, dapat itu sering kadang mengganggu. Pikiran-pikiran yang datang tidak terduga, yang sifatnya negatif. Nah, ini rute pertama kholwat, menghindari gangguan-gangguan. Minggir dulu. Jadi suluknya diawali dari minggir dulu karena kita masih lemah, masih mudah tergoda. Rute kedua, kalau sudah kholwat apa? Tafakkur. Mulai merenung, berpikir. Siapa aku? Apa hakikat diriku? Kemana tujuanku? Itu kan tafakkur. Ini penting kan, ada hadis itu 1 jam berpikir itu lebih baik daripada 70 tahun ibadah. Nah, cuma ini jangan jadi alasan kamu males sholat, males itu gitu ya. Nanti diajak sholat, sebentar saya mikir dulu. Karena 1 jam mikir itu ya. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan kewajiban-kewajiban, berhubungan dengan keutamaan. Karena kalau kamu ibadah saja tanpa mendaya gunakan akal budimu, akal pikiranmu, ya nanti kamu jadi tidak kritis. Jangan-jangan masih kurang, masih keliru, masih bisa ditingkatkan dan lain sebagainya. Makanya itu lebih utama. Jadi bukan berarti ya saya tidak sholat, tidak apa-apa Pak, saya mikir saja 1 jam, saya kuliah saja 1,5 jam, itu kan lumayan. Itu sudah 70 dibagi 2 tambah 7, 100 tahun ibadah. Itu berarti ya cara memahaminya awas keliru. Nah, jadi tafakkur. Di antara yang mendekatkan kita pada Allah adalah tafakkur, khususnya mentafakuri ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya Allah itu yang beliau kutip ya ayat tentang afak dan anfus. Afak itu alam semesta, anfus itu diri kita. Semakin kita paham alam semesta dengan segala mekanismenya, semakin kita sadar bahwa ada pencipta dan pengaturnya. Semakin kita kenali diri kita, semakin kita sadar hadirnya Allah. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Itu pentingnya tafakkur. Jadi rute kedua tafakkur. Rute ketiga khauf dan huzn. Khauf itu takut, huzn itu sedih. Khauf itu berhubungan dengan yang belum datang,
besok ada ini ya, jangan-jangan gitu, itu kan takut. Kalau huzn itu berhubungan dengan sesuatu yang sudah lewat dan mengecewakan. Khauf dan huzn kalau bagi orang yang suluk isinya dua. Takut jauh dari Allah, kemudian sedih kalau hatinya jauh dari Allah. Jadi ini juga jadi rute. Akhirnya apa? Ketika kita takut jauh dari Allah, kita juga takut melakukan dosa, takut kehilangan kesempatan melakukan kebaikan yang mendekatkan kita pada Allah, takut kehilangan momen untuk lebih mulia lagi, lebih dimuliakan oleh Allah. Jadi ini makom khauf. Nah, ada dua jenis, ada khauf, ada khosyah. Khosyah ini yang punya biasanya para ulama. Para ulama itu takutnya kepada Allah saja. Nah, kalau yang orang awam itu masih ada khauf. Kalau khauf itu takut umum, termasuk pada yang selain Allah. Nah, ini kalau di kita masih khauf, masih macam-macam takutnya, termasuk pada yang selain Allah. Tadi kalau para ulama itu khaufnya jenis khosyah saja. Nah, orang khauf itu nanti ketakutan itu berakhir kalau dia masuk ke makom yang lebih tinggi, yaitu makom ridho. Nanti ada makomnya. Kalau orang sudah ridho itu sudah tidak mikir lagi besok bagaimana, sekarang aku bagaimana. Pokoknya aku ridho saja apapun ketetapannya Allah padaku. Jadi masih tentang Allah. Kemudian rojak. Rojak itu harapan. Jadi kalau kita ingin lebih dekat lagi dengan Allah, ya kita tetap harus punya harapan besar, optimis bahwa Allah mengampuniku, optimis rahmatnya Allah turun padaku. Ini rojak namanya. Kalau kita sudah rojak, itu biasanya optimisme muncul, kita tambah semangat untuk mendekat pada Allah. Cuma ini imbangannya khauf tadi itu rojak. Kalau terlalu banyak khauf, orang putus asa. Kalau terlalu banyak rojak, orang jadi sembrono. Aman, merasa aman padahal tidak harus begitu. Aman yang tidak pada tempatnya. Jadi setelah khauf diimbangi oleh rojak. Jadi setelah ada ketakutan, jangan dipolkan ketakutan itu, ada harapan. Oh Allah, insya Allah masih mengampuni kita kok, rahmatnya masih turun pada kita kok. Nah, rojak ini juga nanti biasanya lenyap kalau kita sudah masuk ke makom ma'rifat. Kalau orang sudah ma'rifat itu sudah ngerti hakikat segalanya, sudah. Tidak penting lagi ketakutan dan harapan itu. Ini rute keempat. Rute kelima yaitu sabar. Sabar itu bisa mencegah diri, melindungi diri untuk menjaga situasi seperti yang saat ini terjadi. Itu sabar. Jadi ya, ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, batin kita masih terkendali, lidah kita masih terkendali, tubuh perbuatan kita masih terkendali. Ini orang sabar namanya. Sabar ada 3 jenis. Sabarnya orang awam, sabarnya ahli zuhud dan ahli ibadah, dan sabarnya ahli ma'rifat. Sabarnya orang awam itu dia sabar dan istiqomah dalam kebaikan. Sabar kalau dapat musibah, dan ketika melakukan kebaikan istiqomah. Ini awam. Ya meskipun awam dan rasanya ya abot melakukan ini, ya kita perlu perjuangan untuk istiqomah ini. Kalau ahli zuhud, sabarnya itu sabar penuh harapan pada Allah. Ini ahli zuhud. Jadi Allah akan memberikan yang terbaik padaku. Jadi hidup dengan kesadaran ini orang ahli zuhud, apapun yang terjadi.
Kalau ahli makrifat, kaum urafa itu sabar menghadapi apapun. Manis atau pahitnya hidup ya dia sabar karena fokusnya hanya pada Allah saja. Dulu pernah kita bahas satu sesi ya tentang sabar ini. Meskipun rekamannya membuat tidak sabar. Suaranya agak putus-putus ya. Karena memang temanya sabar kan. Jadi kalau ada yang komen jelek di YouTube, sabar itu memang. Jadi bukan isinya yang jadi latihan sabar ya, memang videonya. Baik, ini sabar. Kemudian rute ke-6 itu syukur. Sering saya bilang ya, hidup ini sebenarnya kalau diringkes kuncinya cuma 2, sabar dan syukur. Kalau kita sedang mengalami hal yang tidak enak, ayo sabar. Sedang mengalami hal enak, ayo bersyukur. Ini bisa mengendalikan kita dari putus asa dan dari lupa diri. Syukur itu menerima dengan baik apa yang diberikan orang yang dermawan atau mun'im atas kemurahan hatinya atau ni'amnya. Karena semua karunia berasal dari Allah, maka kebaikan tertinggi adalah bersyukur kepada Allah. Unsurnya syukur 3. Yang pertama, tahu murah hatinya orang yang memberi. Yang kedua, senang dengan pemberian itu. Dan yang ketiga, melakukan apapun yang mungkin untuk menyenangkan yang memberi. Kalau kalian orang yang berterima kasih, misalnya kan kalian tahu betapa orang yang memberi kamu itu murah hati. Yang pertama. Yang kedua, dan kalian senang dengan pemberian itu. Dan yang ketiga, kalian ingin melakukan apapun yang membuat yang memberi saya itu senang. Maka kalau dalam ayat tertentu disebut lawannya syukur itu kufur. Jadi orang kufur itu orang yang tidak mengakui nikmatnya Allah. Makanya la in syakartum wala azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi lawannya syukur itu kufur. Jadi orang kafir itu sebenarnya orang yang tidak bersyukur. Makanya istilahnya kafir, ada yang bilang itu makna harafiahnya kafaro itu sebenarnya menutupi. Ya basa Jawa ini tidak ngetok-ngetok, tidak memperlihatkan betapa nikmatnya Allah itu luar biasa. Tapi dia ingkari, namanya kufur, ditutupi. Makanya kalau terus mungkin istilah kufur, kafaro itu kan terus diserap dalam bahasa Inggris jadi cover. Cover itu kan tutup. Bed cover itu kan tutupnya kasurmu, dipanmu. Jadi itu kan istilahnya sama. Jadi kufur, kafir, kufur. Jadi kalau kalian tidurnya di atas bed cover itu tidur di atas kekafiran. Itu di atas tutup namanya. Oke, ya maksudnya tidak memperlihatkan. Jadi kebenaran kamu tutupi, nikmatnya Allah kamu tutupi, itu orang kafir. Baik, nah syukur ini akan berhenti kalau kita masuk ke level taslim. Nanti ada makom taslim di belakang. Di makom taslim itu apapun yang diberikan oleh Allah semuanya, apakah nikmat ataukah kemalangan bagi kamu sama saja. Yang penting Allah masih ridho padamu. Ini level taslim sudah. Baik, rute 6 sudah. Sekarang kita lanjutkan. Masih ada 6 lagi makom sebelum hakikat. Nanti hakikatnya ada lagi. Sebelum hakikat ada 6. Yang pertama irodah, yang kedua syauk, yang ketiga mahabbah, yang keempat makrifat, yang kelima yakin, yang keenam sukun. Yang pertama irodah. Irodah itu artinya keinginan, menginginkan. Tentu saja seorang salik yang diinginkan Allah saja. Kalau kalian sudah di makom irodah, kamu tidak ingin apa-apa lagi dalam hidup ini, hanya Allah saja yang kamu inginkan.
Jadi iradah ini kalau ditunda, keinginanmu belum terpenuhi, akan lahir makom selanjutnya namanya syauk. Kalau terwujud, akan muncul makom lebih tinggi lagi namanya mahabbah. Jadi ada rutenya ya, keinginan, kerinduan, dan cinta. Ini 3 aspek. Jadi iradah, menginginkan Allah. Ketika ini belum terpenuhi, muncul syauk, kerinduan. Semakin lama kok belum dekat-dekat, aku pingin segera dekat, kok enggak dekat-dekat. Itu kepingin, terus muncul syauk, kerinduan yang dalam untuk segera bertemu Allah, segera dekat dengan Allah. Ini makom yang lebih tinggi. Kok terus sukses, bisa dekat terus bersama-sama dengan Allah, maka lanjut ke makom selanjutnya namanya mahabbah. Ini sudah kita sering menjelaskan ya, makom mahabbah ini di Robiah Al-Adawiyah dan lain-lain, ceritanya banyak. Jadi mahabbah ini satu perasaan yang dalam karena bertemu dengan kesempurnaan atau yang dianggap sempurna, bertemu dan dekat dengan Tuhan. Coba kita lihat beberapa pandangan beliau tentang cinta sebentar. Yang pertama, cinta itu ada 2 jenis. Ada yang fitri, ada yang kasbi. Fitri itu muncul secara naluriah, kalau kasbi itu diupayakan. Kalian jatuh cinta pada pandangan pertama fitri, natural. Kalau kalian tresno kuwi jalaran saka kulino, itu kasbi, perolehan. Karena sering bareng atau tiap hari kamu ngelibet aja di situ, terus jatuh cinta, senang. Diupayakan. Kamu misalnya ingin membuat lawan jenismu jatuh cinta, terus kamu rayu, kamu kasih hadiah, kamu sok perhatian tiap hari, terus nah itu terus dia seneng, jatuh cinta beneran. Itu kasbi namanya. Nah, jadi biasanya strateginya kasbi, kalau naluri kan memang sengaja muncul, itu anugerahnya Allah. Tapi kalau yang kasbi ini iming-imingnya apa? Kebahagiaan dan keuntungan. Jadi, wah, saya harus mencintai Allah ini karena di situ ada kebahagiaan, ada keuntungan dan lain sebagainya. Atau ada kesamaan. Saya tenang di situ karena sama. Nah, maka cinta itu bisa naluriah, bisa perolehan, kasbi. Sumbernya 2, makrifat dan karunia. Makrifat itu pengetahuan kita tentang Allah terus membuat kita jatuh cinta. Ya seperti kalau dulu di Imam Ghazali ya, kita cinta dengan yang indah-indah, bukankah Allah itu yang maha indah? Kita cinta dengan yang kuat-kuat, bukankah yang maha kuat itu Allah? Itu pengetahuan kita membawa kita pada mahabbah. Ada juga karunia. Kalau karunia ini kita sering bilang cinta itu anugerah dari Allah. Allah lah yang menganugerahkan mahabbah itu dalam diri kita. Nanti menurut beliau, unsur cinta itu harapan dan ketakutan, kerinduan dan keakraban, rasa mabuk dan kepasrahan, penyerahan diri dan ketaatan. Nggak usah dijelaskan ya, kalau dijelaskan jadi hambar. Kamu rasakan saja. Lanjut. Terus makrifat. Kecintaan yang lama akan melahirkan makrifat. Makrifat itu pengetahuan level tertinggi. Jenisnya pengetahuan ada 4. Ada muqallid, ada ahlu nadhur, ada ahlu dzauq, ada ahlu hikmah. Muqallid ini orang yang taunya hanya diberitahu dan percaya. Ini muqallid. Ini level pengetahuan yang paling elementer, paling dasar. Ada level makrifat lebih tinggi, pengetahuan lebih tinggi. Ahlu nadhur. Ahlu nadhur itu seperti orang melihat asap terus menyimpulkan adanya api. Melihat ciptaan Allah terus sadar hadirnya Allah. Ini ahlu nadhur. Orang pinter, ilmuwan, saintis, itu ahlu nadhur. Level ma'rifatnya pada Allah ada di level kedua.
Ada level ketiga, ahlu dzauq. Ahlu dzauq itu dia mengenali sesuatu dari merasakannya. Sadar ada api karena dia merasa panas. Sadar ada Allah karena dia mengalaminya langsung. Dia sholat, ibadah, terus merasakan kedekatan dengan Allah. Itu namanya ahlu dzauq. Yang paling tinggi adalah ahlul hikmah. Ahlul hikmah ini yang tidak sekedar merasakan hadirnya api, merasakan hadirnya Allah, tapi juga bisa mencahayai sekelilingnya. Ini ahlu hikmah. Dia bisa memahami sekelilingnya dengan api tadi. Jadi ini level-levelnya ma'rifat. Makanya orang yang sudah nyampe makom tertingginya ma'rifat itu dia paham segala sesuatu. Dan pahamnya beda dengan kita. Kalau kita kan memahami dari belajar, diberitahu buku, diberitahu orang. Orang ahlu ma'rifat ini ngalami sendiri langsung sekaligus ngerti segala sesuatu melalui ma'rifatnya. Allah itu kan yang tahu segala sesuatu. Bikulli syai'in alim. Maka ketika kita ma'rifat ada di puncak pengetahuan, kesadaran ilahiyah, ya kita mengetahui segala sesuatu karena kita ada di sumbernya segala pengetahuan. Inilah orang-orang ahlul hikmah. Jadi semakin kita mahabbah, semakin akan ma'rifat. Yang kelima, yakin. Yakin itu percaya yang tidak terpengaruh oleh apapun. Ini yakin. Jadi kalau sudah ma'rifat, ya kita sudah ada di level tertingginya kebenaran. Kita masuk ke makom namanya hakul yakin. Jadi kan dulu kita jelaskan ya, keyakinan itu ada 3 level. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ilmul yakin itu misalnya saya tahu bahwa saya nanti akan diberi kopi. Biasanya memang begitu, itu ilmul yakin. Tapi begitu saya di sini kemudian melihat kopi, ini ainul yakin. Hakul yakin itu terus saya minum. Iya memang kopi pahit. Nah, jadi ngerti sendiri. Dan kalau sudah begini tidak bisa dibantah. Ainul yakin pun itu mantap, tapi orang masih bisa membantah. Jangan-jangan cuma kelihatannya kopi, Pak. Jangan-jangan teh yang terlalu hitam atau apa, kan bisa begitu ya. Kita tak rasakan nih. Hakul yakin juga begitu. Orang yang mengalami kebenaran tidak sekedar melihat atau memahami kebenaran. Ini level tertingginya makom. Kalau sudah nyampe di yakin, pasti kita ada di sini. Yaitu apa? Sukun. Jiwa jadi tenang. Wah, ini melanjutkan bulan lalu ya. Kalau di tasawuf itu sampai ke makom tenang itu melalui sekian puluh makom tadi. Tidak bisa sekedar dimanipulasi pakai teori-teori di minggu kemarin. Jadi sukun itu tenang. Kalau dalam bahasa Arab ada 2 istilah, ghaflah dan itmi'nan. Ini sama-sama tenang. Kalau ghaflah itu tenang tapi negatif. Ketika kita tidak peduli dengan apa yang terjadi, itu ya tenang sih. Saya tidak ngerti apa-apa, cuek saja, itu tenang yang negatif, namanya ghaflah. Tapi ada tenang yang positif, tumakninah, itmi'nan. Tenang yang positif, tenang yang karena kita tahu hakikat. Jadi yang macam-macam tidak menggoda kita, tidak menarik kita lagi. Hidup kita sudah ada di ranah yang pokok, yang hakiki. Ini sukun namanya. Nah, ini kalau kita sudah tenang, ini kita hampir ada di puncak perjalanan. Sebentar lagi kita ketemu puncak-puncaknya perjalanan spiritual menuju Allah. Kita lanjutkan. Nah, inilah makom puncak. Tawakal, ridho, taslim, tauhid, ittihad, dan wahdah. Ini kalau kita sudah ada di puncak akhir perjalanan, terminal terakhirnya 6 ini. Tawakal itu berarti mempercayakan semua urusan pada Allah.
dan aku puas dengan apapun ketentuannya Allah. Saya sudah ikhtiar, hasilnya apa terserah pada Allah. Itu kan tawakal namanya. Tapi tawakal itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Saya sudah ikhtiar melakukan yang sejauh yang saya mampu. Hasilnya apa terserah pada Allah. Saya tahu Allah mesti akan menetapkan sesuatu sesuai keinginannya, dan aku bukan apa-apa. Tidak bisa aku nawar, tidak bisa aku ngatur Allah. Allah lah yang maha pengatur. Jadi ini kalau sudah punya mental ini namanya tawakal. Saya sudah belajar semampu saya Pak, hasilnya apa itu sudah urusannya Allah. Jadi ini tawakal. Kalau sudah sampai ke sini, tidak sekedar retorika, kita mulai ada di makom puncak. Kemudian ridho. Nah, kalau ridho itu kondisi batin yang sudah flat, tidak ada kecewa, tidak ada menuntut. Jadi mengalami apa saja aku ridho. Di sini orang mengalami kedamaian mutlak. Ada kalimat begini, itulah kenapa malaikat penjaga surga itu namanya Ridwan. Ridwan itu dari akar kata ridho. Karena orang yang mencapai makom ridho, dia akan merasakan surga. Hidupnya tenang, bahagia, nyaman terus. Tapi kalau kamu masih menuntut, terus tidak puas, terus ya kamu masih belum ketemu malaikat Ridwan. Kamu belum di surga. Tapi kalau kamu sudah bisa ridho, apalagi sepenuh hidupmu di makom ridho ini, maka di situ kalian merasakan surga. Kalau sudah ridho, maka kalian akan mampu taslim, kepasrahan total kepada Allah. Jadi makom taslim ini lebih tinggi daripada makom tawakal. Kenapa? Kalau makom tawakal itu Allah itu kita pasrai, ikhtiar yang sudah kita lakukan. Jadi Allah itu posisinya kayak wakil. Sudah ya Allah, aku serahkan padamu. Itu kan kayak ngasih tugas pada Allah. Orang tawakal itu kan begitu. Jadi kalau orang sudah taslim itu ya semuanya urusannya Allah. Taslim juga disebut oleh beliau lebih tinggi dari ridho. Kalau ridho itu Allah menginginkan apa dan keinginanku dan keinginannya Allah sama, makanya aku ridho. Tapi kalau dalam taslim keinginanku tidak ada, yang ada keinginannya Allah saja. Aku hanya pasrah total. Maka taslim disebut lebih tinggi. Terus kalau sudah tawakal, sudah ridho dan sudah taslim, kita akan masuk ke puncaknya. Diawali dari tauhid. Tauhid itu satu, menganggap satu atau mensatukan, kata beliau, menegaskan bahwa Allah adalah Maha Tunggal. Jadi ada yang menganggap tauhid itu awalnya makrifat, ada yang menganggap tauhid itu tujuan puncaknya makrifat. Jadi tauhid itu nanti kesadaran bahwa ya yang ada satu-satunya hanya Allah saja. Yang paling penting itu Allah. Tauhid itu menomorsatukan Allah dalam hidup, dan Allah lah satu-satunya dalam hidup. Itu tauhid. Selain Allah tidak penting semua. Itu orang sudah level tauhid. Lebih tinggi dari tauhid apa? Ittihad. Kalau tauhid tidak menyembah apapun selain Allah, Allah lah yang nomor satu dan disatukan. Tapi kalau ittihad, tidak menyembah apapun yang lain bersama Allah. Itu namanya ittihad. Kalau tauhid itu penegasan Allah satu-satunya Tuhanku. Kalau ittihad itu kesadaran bahwa hidupku ini satu-satunya aku persembahkan kepada Allah. Jadi itu bedanya tauhid dengan ittihad. Ketika orang sudah ittihad dalam tanda petik ya,
bertemu dengan Allah, ya tentu saja Allah yang tanpa batas dengan aku yang serba terbatas, Allah yang maha wujud, aku yang hanya dapat pinjaman wujud. Tentu saja aku tidak ada. Kan biasanya diibaratkan setetes air yang masuk di lautan. Dalam itihad, ya setetes airnya hilang, yang ada lautannya. Inilah nanti beliau bilang, jadi kalau ada sufi bilang ana al-haq atau subhani seperti di Abu Yazid, maha suci aku, itu bukan berarti menuhankan dirinya, nganggap dirinya Tuhan, tapi mereka sedang menyatakan bahwa keakuanku sudah tidak ada, yang ada tinggal Allah saja. Jadi aku ini sudah tidak penting lagi, aku sudah lenyap sama sekali. Jadi bukan manusianya yang jadi Tuhan, tapi segalanya sudah tidak ada, satu-satunya tinggal Tuhan saja. Makanya ketika ditanya ya terus jadi anal haq atau maha suci aku. Ini makom puncak salah satunya. Cuma ini kesadaran, bukan teori. Jadi kalau kalian tiba-tiba kemana-mana mau bilang ana al haq, belum makom tetap. Tidak level kalian di situ. Karena ini tadi melalui perjalanan yang sangat panjang untuk sampai di itihad ini. Nah, kalau sudah di itihad, ada lagi yang keenam. Ini puncaknya puncak, namanya wahdah. Wahdah disebut lebih tinggi dari itihad. Kenapa? Karena dalam itihad itu ada aku dan dia dan Allah yang kemudian aku masuk ke ranah ilahiyah. Kalau dalam wahdah, akunya sama sekali sudah tidak ada. Jadi kalau itihad itu masih rasanya dari dua menjadi satu, itu kan itihad. Tapi kalau wahdah itu ya tinggal satu-satunya sudah. Memang ini kelanjutannya itihad, jadinya apa? Wahdah. Makanya dia disebut lebih tinggi. Sama sekali aku tidak ada. Jadi kedirianku lenyap. Itulah nanti, ini kan yang nomor 6, ini yang paling puncak. Yang nomor 6 itulah nanti masuk ke babak finalnya suluk. Pada akhirnya suluk itu ya fana. Nah itu tidak ada lagi salik atau suluk, jalan atau tujuan, pencarian atau pencari, juga yang dicari. Segala sesuatu akan musnah, hanya tinggal Allah saja. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Jadi puncaknya justru di sini, dan ketika nyampe sini ya hanya yang ngalami yang tahu keindahan dan kenikmatannya. Yang belum sampai sini tidak bisa bilang apa-apa. Yo kalian tidak usah komentar karena belum di makomnya. Yang saya sampaikan malam hari ini yang tidak terlalu penting kalian pahami sampai dalam, ini harus kalian jalani. Jadi karena ini rute perjalanan yang kita sebut ilaihi roji'un. Kalian kan bertanya, kalau sudah sampai pada Allah terus apa yang terjadi? Kan kembali kepada Allah. Nah kalau sudah ketemu pada Allah, ya puncaknya kebersamaan dengan Allah itu fana. Setelah itihad, wahdah, terus fana. Baik Pak, berarti saya hilang dong Pak, saya tidak ada. Ya kamu akan berat karena kamu belum makomnya, kamu belum sampai ke sana. Makanya ini perjalanan spiritual, prosesnya sangat panjang. Mungkin jangan dibayangkan seperti film yang happy ending terus kamu dapat kekayaan banyak, dapat istri cantik, kan bayanganmu itu puncaknya, itu kan senengnya di situ Pak. Enggak, ada kebahagiaan yang lebih puncak dari itu. Tapi ini dijelaskan susah, memang harus dijalani. Baik, makanya tadi saya bilang ini jadi rujukan ya, referensi. Tentu saja akan panjang prosesnya, mungkin teman-teman perlu guru, perlu
wadah tertentu untuk melakukannya. Tapi malam hari ini kita tahu rutenya. Paling tidak ayo pelan-pelan dari bawah semampu yang kita bisa. Ada banyak keutamaan malam hari ini yang bisa kita ambil. Makanya judul kitabnya adalah Al-Awsaf Al-Ashraf. Sifat-sifat yang mulia. Kita mengambil yang manapun itu buahnya kemuliaan. Pak, saya masih belajar hanya untuk sabar saja, Pak. Itu juga kemuliaan. Teman-teman ngambil syukurnya saja itu juga kemuliaan hidup. Ya siapa tahu sedikit-sedikit yang kita lakukan membuahkan ridhonya Allah. Sehingga kita nanti banyak dibantu oleh Allah juga untuk segera sampai padanya. Baik, itu dari Khoja Nasiruddin At-Tusi. Minggu depan kita belajar dari tokoh yang lain di tema yang sama. Tips-tips untuk melakukan perjalanan lebih dekat pada Allah dari Imam Haris Al-Muhasibi kalau saya tidak salah. Kemudian kita belajar dari Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Madarijus Salikin. Kitabnya jauh lebih tebal dibandingkan kitab malam hari ini. Jadi mungkin nanti kita nyuplik-nyuplik saja. Untuk trailer saja, detailnya teman-teman baca sendiri. Dan yang terakhir kita akan belajar dari burung-burung dari gurunya Syekh Nasiruddin, yaitu Syekh Fariduddin Attor, yang beliau nulis novel semacam fabel perumpamaan perjalanan menuju Tuhan di Mantikut Toir. Terjemahannya ada itu, musyawarah burung-burung.